Dagingku tinggal sedikit nih. Ini rasanya enak. Waktunya untuk berburu lagi. Ngapain kalian takut? Sini. Gak usah takut. Aku mau ngajak kalian untuk memuji Tuhan. Karena hari ini adalah hari Minggu. Waktunya untuk memuji Tuhan. Coba lihat itu. Teman-teman di rumah sudah siap untuk memuji Tuhan. Yuk kita memuji Tuhan bersama. Ayo teman-teman, adik-adik semuanya yang ada di rumah. Yuk kita memuji Tuhan karena Tuhan itu baik. Sama-sama kita bangkit berdiri. Who breaks the power of sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger, the King of glory, the King above all kings, who shakes the whole earth with holy thunder and leaves us breathless in awe and wonder, the King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, nothing for all that you've done for me. Who breaks the power of sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger, the King of glory, the King of glory, who shakes the whole earth with holy thunder and leave us breathless in awe and wonder, the King of glory, the King above all kings. Sama-sama pujikan. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. Oh, you laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me, all that you've done for me, all that you've done for me.
Mari dengarlah, langit bumi memuji Dia, bintang pun menggema. Ini dunia Bapa, hatiku tenanglah. Pohon bunga, langit dan laut nyatakan kuasa-Nya. Ini dunia Bapa, burung menyanyilah, terang fajar mekar bunga memuji Pencipta. Ini dunia Bapa, kasih-Nya besarlah, dan semua yang bernafas nyatakan hadir-Nya. Ini dunia Bapa, selalu ku ingatlah, kuasa dosa tak berjaya, hanya Dia berkuasa. Ini dunia Bapa, hatiku bersuka, umat semua memuji Dia, nyatalah tatanya. I have a Father, He is my Father, He reigns in power and in love. I have a Father, my glorious Father, Creator, Master, King, my God. We have a Father, He is our Father, He reigns in power and in love. We have a Father, our glorious Father, Creator, Master, King, my God. This is my Father's world, oh let me never forget that after wrongs seems of so strong, God is the ruler yet. Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu bagi kami. Engkau telah mengirimkan Yesus, Engkau telah mengirimkan Roh Kudus-Mu juga Tuhan, untuk tinggal dalam hati kami, menghibur kami, menguatkan kami, memampukan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini tertanam dalam hati kami, dan tidak berhenti sampai di situ saja Tuhan, tetapi kami bisa melakukan firman-Mu dan menjadi garam dan terang-Mu dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Aduh,
Kenapa ini? Sedih rasanya. Kenapa, Riz? Kak Pauline, ini loh. Kan kapan hari aku bilang aku ke bengkel Gogo nih, bengkelnya Pak John mau benerin. Nah, itu aku mau benerin HP ini. Tapi ada kabar buruknya. Kata Pak John, ini nggak bisa diperbaiki. Nih. Wah, iya. Iya. Aduh, aku sedih. Padahal kan ini barang kesayangan aku. Aku kan bisa sosmedan di sini, Kak Pauline. Kasian ya adik-adik ya. Kasian Kak Rizka ya. Gimana ini adik-adik semuanya? Udah, jangan sedih Kak Rizka. Gini aja, adik-adik, kita semua sama-sama nanti mendoakan Kak Rizka supaya Kak Rizka bisa menabung, kemudian membeli HP yang baru. Amin. Siap? Nah, Kak Rizka dan adik-adik di rumah, Kak Pauline jadi ingat kisah Alkitab hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang sangat rusak, seperti HP-nya Kak Rizka ini. Dan sepertinya tidak ada cara untuk memperbaikinya. Tetapi tahukah Kak Rizka dan adik-adik di rumah, hanya Allah saja yang bisa memperbaiki segala hal yang sudah rusak tersebut. Wah, gitu. Apa ya itu Kak Pauline yang rusak itu tadi Kak Pauline? Apakah sama kayak HP-ku? Bukan HP yang cuma milik Kak Rizka ini aja yang sedang dibicarakan oleh Alkitab. Yuk, kita akan simak bersama-sama kisah Alkitab hari ini. Adik-adik, masih ingatkah kalian pertanyaan besar yang sudah kita pelajari 2 minggu ini? Ayo apa? Yeay, benar sekali. Kalian menjawab dengan tepat. Terima kasih loh kalian sudah bisa menjawab pertanyaan dari Kak Rizka. Nah, pertanyaan besar kita adalah, sebutkan sama-sama ya. 1, 2, 3. Siapakah Allah? Who is God? Nah, jawabannya pasti tahu dong adik-adik semuanya. Betul sekali. Allah adalah pencipta dan raja kita. Ayo ulangi sama-sama ya. Allah adalah pencipta dan raja kita. Sekarang dalam bahasa Inggris ya. God is our creator and our king. One more time. God is our creator and our king. Wah, hebat semua loh Kak Pauline. Hebat. Oke, tepuk tangan dulu dong buat kalian semua. Allah adalah pencipta alam semesta. Ini termasuk Dia menciptakan semuanya. Menciptakan kita, menciptakan adik-adik di rumah, Kak Rizka dan Kak Pauline. Bahkan menciptakan orang tua kita. Tahukah kalian, awalnya semua ini kosong. Benar-benar tidak ada apa-apa. Atau ada bahasa lain yang kita bisa sebut yaitu ex nihilo. Yuk sama-sama katakan ya. Ex nihilo. Lalu Allah dengan kuasanya menciptakan segala sesuatu. Allah menciptakan apa yuk? Betul sekali, matahari. Allah juga menciptakan apa? Yang di malam hari itu loh. Iya, bulan. Benar sekali. Allah juga menciptakan laut, tumbuh-tumbuhan, dan semua hewan yang ada di dunia ini. Allah juga menciptakan kakek nenek, papa mama, Kak Rizka, Kak Pauline, sepupu kita, tante, om, semuanya. Nah adik-adik, sekarang Kak Rizka akan ngajak adik semuanya membuka Alkitabnya. Adik-adik sudah siapin Alkitabnya belum? Yuk kita hitung sama-sama ya Kak Pauline ya. 1, 2, 3. Oke, loh Kak Pauline mana Alkitabnya? Nah, ini Alkitabnya Kak Pauline. Alkitabnya Kak Rizka mana? Oh, tunggu. Aku akan rubah HP ini jadi Alkitab. Tunggu ya. 1, 2, 3. Nah, Kak Pauline, aku sudah dapat Alkitabnya juga nih. Sip. Ayatnya kita baca di mana ya Kak Pauline? Dari Kejadian pasal yang ketiga. Kejadian adalah kitab pertama di dalam Alkitab. Kita akan membaca Kejadian 3 ayat 1 sampai 5 bergantian. Yang ayat 1 cowok-cowok ya, yang laki-laki baca bersama Kak Pauline, nanti yang ayat 2
Kak Rizka bersama dengan anak-anak perempuan, cewek-cewek baca bersama. Oke. Siap? Siap. Yuk kita mulai ayat yang pertama. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ayat kedua. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, Jangan kamu makan apapun raba buah itu, nanti kamu mati. Tapi ular itu berkata kepada perempuan itu, Sekali-sekali kamu tidak akan mati. tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Adik-adik, kita perlu ingat bahwa semua kisah di Alkitab adalah bagian dari kisah yang jauh lebih besar lagi. Alkitab mengajarkan kepada kita kisah yang sangat besar tentang bagaimana Allah dengan kasih-Nya menyelamatkan kita orang-orang yang berdosa melalui Yesus Kristus. adik-adik, 2 minggu yang lalu kita belajar tentang Allah menciptakan alam semesta. Semua yang ada di dunia seperti bintang dan galaksi dan semua yang ada di bumi seperti tanaman, hewan-hewan diciptakan Allah untuk kemuliaan Allah, untuk kemuliaannya. Yuk sama-sama katakan ya. Semua diciptakan oleh Allah untuk kemuliaannya. Allah menciptakan segala sesuatu dan segala sesuatu yang Dia ciptakan itu baik. Minggu lalu kita membahas ciptaan Allah yang terakhir. Ada yang ingat? Ya, betul, tentang pria dan wanita. Allah menciptakan manusia dalam gambar dan rupanya. Dan Dia mengasihi kita semua manusia yang Ia ciptakan dengan sangat spesial. Namun, jika Allah hanya menciptakan yang baik dan manusia diciptakan dalam gambar rupanya, mengapa hari ini seakan semuanya tidak terlalu baik ya Kak Pauline? Kita tahu kalau kita dengar berita, semuanya nggak terlihat baik-baik saja. Semua sedang mengalami sepertinya kerusakan. Bahkan kalau kita lihat nih ya, sekeliling kita banyak rasa sakit. Benar nggak Kak Pauline? Betul sekali. Itu tidak baik Kak Pauline. Nah, hari ini kita akan belajar apa yang membuat rusak kesempurnaan dari ciptaan Allah adik-adik. Kisah kita hari ini berjudul Dosa Masuk ke Dalam Dunia. Allah memberikan kepada manusia pertama, Adam dan Hawa, sebuah taman yang indah sebagai tempat tinggal mereka. Dia memberikan semua yang mereka butuhkan. Allah memberi Adam dan Hawa satu peraturan saja. Allah berkata, kalian boleh makan dari buah manapun di taman ini. Jadi setiap buah dalam pohon taman itu boleh dimakan. Tapi jangan makan dari buah yang memberi pengetahuan baik dan jahat. Jika kalian makan dari pohon itu, kalian akan mati. Ayatnya kalian bisa baca di dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Memang perintah Allah kepada Adam dan Hawa terlihat sangat sepele, sangat remeh. Hanya jangan makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat itu. Kedengarannya mudah sekali untuk dilakukan. Tapi di dalam perintah itu ada perintah lain adik-adik. Yaitu percayalah bahwa Allah selalu tahu apa yang terbaik. Allah memerintahkan mereka untuk tidak makan buah itu karena pengetahuan baik dan jahat yang itu akan menjadi beban berat yang Allah tidak mau Adam dan Hawa tanggung. Allah tahu apa yang terbaik.
Betul, Allah tahu apa yang terbaik. Dari antara semua binatang di bumi, ular adalah yang paling licik. Suatu hari ular bertanya kepada Hawa, "Apa Allah benar-benar berkata, jangan makan buah dari pohon manapun di taman ini?" Rupanya ular berusaha menipu Hawa, adik-adik. Dan Hawa menjawab ular, "Kami boleh makan buah dari pohon manapun di taman ini. Allah hanya memberi satu perintah, yaitu jangan makan buah dari pohon di tengah taman. Allah bilang, kalau kami makan buah dari pohon itu atau menyentuhnya, kami akan mati." Namun ular berkata, "Tidak," kata ular, "kamu tak akan mati. Kalau kamu makan buahnya, kamu akan jadi seperti Allah dan tahu yang baik dan jahat." Mendengar perkataan ular, lalu Hawa melihat buah itu kelihatannya sangat enak dan dia ingin jadi bijak seperti Allah. Maka Hawa mengambil buah itu dan memakannya. Diberikannya juga kepada Adam yang bersamanya dan Adam pun memakannya. Adik-adik, mereka berdua tahu aturan Allah, tetapi memutuskan untuk melanggarnya. Mereka ditipu oleh ular, yaitu iblis, sehingga mereka berpikir aturan Allah itu tidak baik bagi mereka. Lalu seketika terbukalah mata mereka dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka membuat pakaian dari pohon ara, dan sore itu Adam dan Hawa mendengar Allah berjalan-jalan di taman. Lalu mereka bersembunyi. Allah memanggil Adam, "Di manakah engkau?" Adam menjawab, "Aku takut karena aku telanjang, jadi aku bersembunyi." Lalu tanya Allah, "Siapa yang memberitahu kamu telanjang? Apa kamu makan dari buah yang aku larang untuk dimakan?" Maka Adam menyalahkan Hawa. "Dia loh Tuhan yang memberikannya supaya aku makan dan aku memakannya." Hawa menyalahkan ular. Dia berkata, "Dia menipuku." Memang adik-adik, apa yang ular lakukan itu salah. Tapi Adam dan Hawa percaya pada kebohongan ular dan mereka memilih untuk tidak menaati Allah. Tetapi kalian tahu, apa yang benar-benar luar biasa pada saat itu? Allah tetap mengasihi Adam dan Hawa. Memang Adam dan Hawa tidak menaati Allah. Itulah yang disebut dengan dosa. Katakan sama-sama, dosa. Allah berkata, karena dosa mereka, hal buruk akan terjadi. Hidup akan jadi sulit. Dan Allah berkata bahwa ular akan merayap dengan perutnya dan jadi musuh manusia. Tapi Allah berjanji akan ada seorang yang datang dari keluarga Hawa. Ia akan menghancurkan iblis selamanya. Allah mengasihani manusia. Di momen gelap ini, kemuliaan dan kebaikan Allah sangat bersinar. Wah, Luar biasa ya Kak luar Oleh. biasa sekali kasih Allah. Memang sebelum dosa masuk ke dunia, Adam dan Hawa hidup sangat sempurna. Mereka berhubungan erat dengan Allah. Mereka saling menyayangi tanpa ada rasa cemburu. Mereka tidak pernah marah satu dengan yang lain atau tidak sabar. Mereka memelihara alam dengan sempurna. Mereka makan dari buah pohon-pohonan. Mereka menyayangi semua binatang. Tapi begitu dosa datang, segala sesuatu menjadi rusak. Mereka tidak bisa lagi dekat dengan Allah seperti dulu lagi. Tetapi dengan kasih, Allah mengambil kulit binatang, membuat pakaian yang sebenarnya bagi Adam dan Hawa. Dan bukan pakaian dari pohon daun ara yang begitu mudah layu dan rusak. Lalu Allah mengusir mereka dari Taman Eden. Karena kasih,
Allah menyuruh seorang malaikat dengan pedang berapi di pintu masuk taman untuk menjaga jalan menuju pohon kehidupan, agar mereka tidak makan buah pohon kehidupan dan hidup selamanya dalam kegelapan akibat dosa dan kejahatan. Sejak Adam dan Hawa berdosa, semua manusia jadi orang berdosa. Dosa memisahkan kita dari Allah, tetapi Allah tetap mengasihi kita. Kabar baiknya, Allah menjanjikan seorang penyelamat yang akan datang dari keluarga Hawa. Penyelamat itu sangat spesial karena dia adalah anak Allah sendiri, yaitu Yesus. Yesuslah yang akan menyelamatkan manusia dari dosa dan membawa kita kembali kepada Allah. Yesus datang ke dunia bertahun-tahun setelah Adam dan Hawa berdosa. Yesus menjalani hidup yang begitu sempurna, tanpa dosa sama sekali. Itu artinya Yesus tidak layak untuk mati, tapi dia menyerahkan nyawanya dan mati untuk membayar dosa kita. Pada hari ketiga, Yesus bangkit dan mengalahkan maut. Ketika kita percaya kepada Yesus, Allah mengampuni dosa kita dan memberi kita hidup yang kekal. Ayo Kak Rizka dan adik-adik, kita mengingat kembali ayat kunci selama bulan September ini. Kolose 1 ayat 16b. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Colossians 1:16b. All things were created by Him and for Him. Ayat kunci ini mengingatkan kita semua bahwa Allah menciptakan segala sesuatu untuk memberi kemuliaan baginya. Itu termasuk adik-adik, Kak Pauline, dan Kak Rizka. Tapi sayang, karena dosa, kita tidak bisa memuliakan Allah. Kita semua perlu Yesus agar kita bisa hidup memuliakan Allah. Jadi adik-adik, siapakah Allah kita? Allah adalah pencipta dan raja kita. Dosa Adam dan Hawa menghancurkan dunia Allah yang sempurna. Allah berhak menghukum dosa, tapi Dia juga penuh kasih sehingga Dia mengutus seorang penyelamat untuk menanggung hukuman kita. Dan Allah belum selesai dengan semua itu. Allah belum selesai dengan dunia yang rusak ini. Suatu hari nanti, Yesus akan kembali lagi dan membuat dunia ini jadi sempurna lagi. God gave the first two people, Adam and Eve, a beautiful garden to call home. He gave them everything they needed, and He gave them one command. God said, "You may eat from any of the trees in the garden except for one." The garden had a tree in it called the tree of knowledge of good and evil. God warned Adam, if you eat from that tree, you will die. Now, the serpent was the most cunning of all the animals. One day, the serpent went to Eve. "Did God really say you can't eat from any tree in the garden?" he asked. Eve answered, "We can eat the fruit from the trees in the garden, but God told us not to eat from the tree in the middle of the garden. He said if we eat the fruit or touch it, we will die." "No, you will not die," the serpent lied. The serpent told Eve that she and Adam would be like God. They would know good and evil. Eve looked at the fruit. It did look delicious, and she wanted to be wise. So she took some of the fruit and ate it. Eve also gave some of the fruit to Adam, who was with her, and he ate it. Then their eyes were opened, and they knew they were naked. Adam and Eve sewed together fig leaves and made clothes for themselves. That evening, Adam and Eve heard God walking in the garden. They hid among the trees. God called out to Adam, "Where are you?" Adam said, "I was afraid because I was naked, so I hid." God asked Adam, "Who told you that you were naked? Did you eat from the tree that I commanded you not to eat from?" Adam blamed Eve. "She gave me some fruit from the tree and I ate it," he said. Eve blamed the serpent.
He tricked me, she said. God said that bad things would happen. Life would be hard and painful, all because of sin. The snake would crawl on its belly and be an enemy to people. But God promised that one of Eve's descendants would destroy the serpent. Everything changed after Adam and Eve sinned. They were not close to God like before. Sin separated Adam and Eve from God. God made them clothes out of animal skins and then sent them out of the garden. God put angels and a sword of fire at the entrance of the garden to guard the way to the tree of life. Ever since Adam and Eve sinned, all people have been sinners. Our sin separates us from God, but God still loves us. God promised a rescuer would come from Eve's family. God sent his son Jesus to rescue people from sin and bring them back to God. Adik-adik, mari kita semuanya berdoa. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Allah Bapa kami yang berada dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau selalu dan akan terus mengasihi kami walaupun kami berdosa. Dan saat ini kabar baik yang telah kami dengar, Engkau telah menyelamatkan kami dari dosa, sehingga kami memiliki hidup yang baru. Terima kasih Tuhan, Engkau yang telah membuat semuanya baik. Engkau juga telah memperbaiki semuanya. Ajar kami, bantu kami untuk selalu mengenal, mempercayai Engkau, sehingga kami terus menjadi seperti Engkau dan kami dipulihkan sesuai dengan rencana semula untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih, semua firman yang kami dengar biarlah membantu kami untuk semakin mengenal Engkau sebagai Tuhan, penyelamat, dan pencipta kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sama-sama berdoa. Amin. Halo adik-adik! Masih ingat gak ayat hafalan bulan September? Sekarang kita sudah memasuki minggu ketiga. Ayo kita ingat sama-sama ya. Ayatnya ada di mana? Kolose 1 ayat 16b. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Sekali lagi ya, ayo sama-sama dengan suara yang lebih keras. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Good job! Now we are going to memorize in English. Colossians 1 verse 16b. International Children Bible. All things were made through Christ and for Christ. One more time. Colossians 1 verse 16b. All things were made through Christ and for Christ. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai, tapi masih ingat gak apa itu 4M? Yang pertama adalah memakai masker. Yang kedua, menjaga jarak. Yang ketiga, mencuci tangan dengan sabun. Yang keempat, yang sangat perlu kita lakukan setiap hari adalah membaca Alkitab. Happy Sunday and see you!